Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang pelajaran fikih haid dengan menyelesaikan 5 soal dan menjawab 5 soal tersebut menggunakan kitab fikih haid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Qadir. Soal pertama, Ani seorang perempuan berusia 17 tahun, keluar darah dari kemaluannya selama 13 hari secara konsisten. Darah keluar 2,5 jam setiap hari. Di hari keberapa dapat dipastikan bahwa dia mengalami haid? Jelaskan alasannya. Di dalam kitab tersebut tertulis keterangan adapun darah yang keluar jumlahnya kurang dari 24 jam atau mencapainya tetapi terpisah-pisah dalam waktu lebih dari 15 hari 15 malam itu tidak disebut haid tetapi disebut istihadah. Maka penyelesaiannya, Ani mengeluarkan darah per hari sama dengan 2,5 jam selama 13 hari. Jadi 2,5 jam dikali 13 hari sama dengan 32,5 jam atau lebih dari 24 jam. Dan ini memenuhi kategori syarat minimal haid. Terus 24 jam per 2,5 jam sama dengan 9,6 hari. Berarti dihitung haid setelah hari ke-9 lebih, atau lebih tepatnya dia masuk ke hari 10. Soal kedua, sekitar 10 hari lalu Dinda telah suci dari masa haid periode sebelumnya. Saat ini Dinda keluar darah kembali sampai 25 hari ke depan. Jelaskan apakah Dinda mengalami haid atau tidak dan rincikan perhitungannya. Di dalam kitab tersebut dijelaskan paling sedikit waktu suci yang memisah antara haid dengan haid adalah 15 hari 15 malam. Paling lama suci itu tidak ada batasnya. Jadi penyelesaiannya, Dinda baru suci selama 10 hari di periode sebelumnya. Berarti kurang 5 hari dari masa paling sedikitnya suci, atau otomatis 5 hari yang seharusnya dia suci itu tapi keluar darah sama dengan dihukumi istihadah. Terus sisa 20 hari itu diperinci dengan menggunakan masa atau minimalnya haid dan minimalnya suci. Terus karena tidak ada keterangan di dalam soalnya tentang adat atau kebiasaan haidnya. Jadi 20 hari itu sama dengan 1 hari haid. 15 hari istihadah, 1 hari haid, 3 harinya istihadah. Kita buat perincian menggunakan 1 sampai 20 hari haidnya itu ya. Kita tulis angka sampai 20. Hari pertama termasuk haid, terus 15 hari kemudiannya itu masuk istihadah, 1 harinya itu masuk itu istihadah, 1 harinya masuk haid, dan 3 hari terakhirnya itu istihadah. Soal nomor ketiga, Ibu Tini telah keluar darah dari kemaluannya selama 30 hari, mulai tanggal 5 Juni hingga tanggal 5 Juli. Pada hari ke-15 dan ke-16 darahnya tersambung. Ibu Tini punya kebiasaan haid selama 8 hari. Jelaskan di rentang tanggal berapa Ibu Tini dinyatakan haid dan di tanggal berapa dinyatakan suci. Jelaskan juga alasan dan rincian perhitungannya. Nomor 3, adat haidnya Bu Tini sama dengan 8 hari. 30 hari itu dibagi menjadi 2, 15 hari pertama dan 15 hari kedua. Terus
15 hari itu dibagi lagi, 8 hari itu haid secara adat dan 7 harinya itu termasuk istihado. Tapi sebelum kita memastikan itu, kita harus tarobus sebelumnya. Tarobus itu artinya menunggu. Jadi kan kita 15 hari itu tidak sholat setelah diketahui itu istihado, jadi kita harus mengkodok sholat kita, dan 15 harinya yang terakhir, hari ke-16 sampai ke-30 itu termasuk istihado. Kita buat tanggalannya, tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tanggal 5 ke 6 termasuk 1 hari, 6 ke 7 2 hari, dan seterusnya. Oke, jadi haidnya itu sampai tanggal 13 Juni. Tanggal 13 Juni. Alasannya karena mengikuti kebiasaannya, mengikuti adat haidnya, mengikuti kebiasaan. Di dalam kitab tersebut dinamai dengan sebutan muqtada goiru mumayyiza zakiro li adatiha qadaron wa waqtan. Soal nomor 4, Dewi baru pertama kali keluar darah dari kemaluannya selama 7 hari. Saat ini Dewi berusia 7 tahun. Jelaskan jenis darah yang keluar dari kemaluan Dewi. Jelaskan juga alasannya. Di dalam kitab tertulis, jika wanita mengeluarkan darah pada usia 9 tahun kurang 16 hari 16 malam atau lebih, itu bukan disebut darah haid, bahkan darah fasad atau istihado. Jadi penyelesaiannya, darah Dewi itu darah fasad atau istihado, karena keluarnya ketika usianya masih di bawah 9 tahun. Soal nomor 5, Indah baru saja melahirkan dan keluar darah dari kemaluannya terus-menerus pasca melahirkan selama 170 hari. Buatkan perhitungan lengkap kapan saja masa nifas, haid, dan istihadohnya. Di dalam kitab fikih tersebut diberi contoh, yaitu seorang wanita yang belum pernah haid dan belum pernah nifas, kemudian setelah melahirkan anak mengeluarkan darah selama 90 hari lebih sedikit, maka yang dihukumi nifas hanya 1 tetes pertama. Kemudian darah yang lamanya 29 hari lanjutnya dihukumi istihado. Kemudian darah yang lamanya sehari selanjutnya dihukumi haid. Kemudian yang 29 hari lanjutnya disebut istihado lagi. Kemudian yang sehari selanjutnya disebut haid lagi. Kemudian yang 29 hari lanjutnya disebut istihado lagi. Kemudian yang sehari lanjutnya disebut haid lagi. Wallahu a'lam. 5. Dikarenakan tidak ada tercantum adat haid atau adat nifasnya, maka memakai perhitungan umum, yaitu ghairu mumayyizah. Jadi 170 hari itu terperinci dengan 1 tetes pertama itu nifas, 29 hari itu istihado, terus 1 hari haid, terus 29 hari istihado, dan begitu seterusnya sampai 170 hari. Mohon maaf untuk Ustadz atau Ustazah yang mengoreksi, video yang terakhir itu kepotong mati, jadi langsung saya kasih foto saja ya Ustazah atau Ustadz yang mengoreksi. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.